Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang services atau pelayanan. Bagi kalian yang belum mengikuti video pelayanan prima yang pertama, bisa Anda klik pada link tautan yang ada pada kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Jadi yang namanya service itu adalah komitmen terhadap pelanggan dengan memberikan tindakan layanan yang melebihi harapan masyarakat atau pelanggan setiap harinya. Jadi kita kemarin sudah berbicara yang namanya pelayanan prima itu adalah melebihi ekspektasi dari pelanggan. Kalau kemarin kan contohnya adalah pizza. Orang pesan pizza, dikasihnya pizza sama Coca-Cola. Nah, servis ini adalah suatu komitmen kepada pelanggan. Jadi kalau kita sudah membuka suatu transaksi jual beli dengan pelanggan, maka kita harus komitmen. Komitmen apa yang dikomitmenkan harus melebihi harapan masyarakat atau pelanggan setiap hari. Jadi tidak bisa kita kalau di dalam berjualan, entah itu produk barang maupun jasa, tidak bisa kita jualannya monoton seperti itu, tidak bisa. Harus meningkat setiap harinya. Nah, servis ini dilakukan yang pertama, yang paling rendah adalah memenuhi kebutuhan. Yang paling rendah. Kemudian memenuhi keinginan. Yang ketiga, memenuhi harapan. Jadi pertama kebutuhan dulu. Apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan kita itu apa? Kita sediakan. Nah, dari kebutuhan itu apa yang diinginkan oleh pelanggan? Makanya kalau kita lihat itu misalkan untuk makanan, ada orang itu butuh makanan, butuh makan siang, tapi ringan, tidak terlalu berat, misalkan contoh bakso. Itu adalah kebutuhan. Lalu berbicara masalah bakso, itu adalah keinginan. Keinginan pelanggan pertama mungkin masalah bakso itu pedas atau tidak. Pakai kecap atau tidak. Kemudian apalagi menggunakan mentimun atau tidak. Ini adalah berbicara adalah di keinginan. Nah, kemudian dari berbicara ke keinginan, keinginan ini kemudian ke harapan, memenuhi harapannya. Makanya kadang-kadang ada bakso pertama kecil-kecil. Lalu sekarang berkembang ada bakso yang besar. Karena itu ini memenuhi harapan. Harapan dari pelanggan atau konsumen yang semula bakso itu kecil-kecil menjadi besar. Yang besar sekarang diisi, ada yang diisi dengan telur. Ada yang diisi dengan cabai dan sebagainya. Ini adalah servis. Yaitu dalam rangka pertama kebutuhan, yang kedua meningkat keinginan, yang paling tinggi adalah harapan. Jadi dengan apa? Memiliki harapan, di situ harapan kebutuhan konsumen bisa terpenuhi dengan baik. Servis atau pelayanan ini upaya membantu menyiapkan, menyediakan, atau mengurusi keperluan orang lain. Jadi ketika kita melakukan pelayanan kepada pelanggan, ini sebenarnya intinya adalah membantu menyiapkan, menyediakan, atau mengurusi keperluan orang lain. Jadi ketika kita di dalam pelayanan prima, kita harus bisa mengesampingkan kepentingan kita dalam hal profit oriented. Karena kalau kita memburu masalah profit, itu profit tidak akan kita peroleh ketika
pelanggan tidak terpuaskan. Maka profit secara tidak langsung pasti akan kita peroleh ketika pelanggan itu terpuaskan. Nah, service adalah intangible. Intangible itu tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba oleh panca indera. Jadi yang namanya service ini bisanya dirasakan. Nah, merasakannya dari sisi manusia, juga bisa dari sisi organisasi. Jadi ini bisanya dirasakan. Rasanya seperti apa? Kan gitu. Ini namanya intangible. Kemudian intangible itu kalau berbicara masalah yang dirasakan, tidak bisa disentuh. Maka ini mengandung aspek ada emosi, perilaku, pemahaman, perasaan, ada persepsi. Jadi berbicara masalah intangible itu nantinya ini akan berbicara masalah emosi juga. Emosi dari si pelanggan kita, emosi dari konsumen kita, juga perilaku dari konsumen kita, pemahaman konsumen kita. Nah, ini perlu dicermati. Makanya kemarin itu kita sudah membahas bahwa yang namanya bad news is good news. Karena ini berbicara masalah emosi. Maka kita jangan sampai membuat pelanggan kita muncul emosi yang negatif. Kalau bisa emosinya yang positif. Nah, ada dua dimensi dari pelayanan. Dimensi yang pertama adalah dimensi prosedural. Dimensi prosedural di sini berisi sistem dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan produk dan atau pelayanan atau service. Jadi dimensi yang pertama itu adalah dimensi prosedural. Berarti berbicaranya adalah runtutan-runtutan, alur pelayanan. Jadi kalau sudah dimensi yang di sini ini tidak terpenuhi, ya jelas pelanggan juga tidak akan mengalami suatu kepuasan di dalam pelayanan. Maka ketika kita itu melakukan pelayanan kepada pelanggan, ini prosedur-prosedur seperti ini harus jelas. Runtutan-runtutannya harus jelas. Dari mana arahnya kan gitu. Kalau kemarin sudah di video yang sebelumnya ini sudah ada contohnya, misalkan yaitu di rumah sakit kan. Ada runtutannya mulai dari pendaftaran kan, kemudian nanti lari kemana, harus kemana itu pasien kan. Kalau zaman dahulu sebelum ini pelayanan prima itu dikembangkan, betapa rumitnya ketika seseorang itu harus memperoleh suatu pelayanan. Akhirnya yang terkesan adalah di pingpong. Ke sana, ke sini, tidak jelas. Bahkan mungkin bisa sampai 1 hari full ya. Jadi kalau dahulu itu ketika saya sendiri aja, ketika saya masih kecil, harus periksa ke dokter, ke rumah sakit, itu belum apa-apa, itu sudah jalan dulu mondar-mandir ke sana kemari. Kalau rumah sakitnya kecil tidak begitu masalah. Kalau rumah sakitnya besar, kan itu cukup lumayan memusingkan. Lalu misalkan untuk maskapai, naik pesawat, beda dengan sekarang. Sekarang itu petunjuk itu jelas sekali, prosedur itu jelas sekali, enak sekali. Bayangkan saja dahulu seperti apa.
harus ngambil barangnya kemana, gate 1 mana, gate 2 mana. Kalau dulu kalau yang namanya di apa di Adi Sucipto sini nggak begitu ribet. Berbicara masalah Soekarno-Hatta atau berbicara Ngurah Rai, di mana itu bandar udara yang besar pada saat itu cukup rumit. Tapi sekarang dengan dimensi prosedural ini berjalannya lebih bagus. Ya, lebih bagus. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi personal. Bagaimana service provider menggunakan sikap, perilaku, dan kemampuan verbal mereka membangun interaksi dengan pelanggan. Nah ini, yang paling berat adalah dimensi personal atau dimensi dari provider yang memberikan pelayanan. Nah, kalau kita berbicara bekerja di bagian pelayanan, ini kalau saya sering mengatakan bahwa ketika kita itu bekerja di pelayanan, mungkin ya, kita mungkin di rumah itu sedang mungkin terjadi cekcok itu, kemudian ada piring terbang, gelas terbang ya kan, mungkin sedang cekcok di rumah. Emosinya luar biasa. Tetapi begitu sampai di tempat kerja dan kita harus memberikan suatu pelayanan, kita harus bisa mengatakan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya banting, misalkan gitu kan. Oh dibanting kan, karena tadi habis banting piring kan gitu. Nah, kita harus bisa berbicara lemah lembut. Ya. Harus bisa berbicara lemah lembut dengan konsumen kita harus bisa mengesampingkan tadi kita di rumah misalkan emosinya sedang meledak-ledak, ketika sampai di tempat pelayanan kita harus bisa bersikap kan itu, ramah, tamah kan itu. Maka itu harus kemampuan verbal, kemampuan berbicara. Nah, kemampuan berbicara, kemampuan verbal ini biasanya juga didukung dengan gestur atau penampilan. Makanya jangan heran kalau kalian ini yang dari luar Jogja itu sering yang namanya menggunakan transportasi udara itu sering, yang namanya pramugara selalu berdandan rapi. Kenapa kok mereka harus berdandan rapi? Wajahnya dibikin cantik, dibikin tampan kan itu. Karena ini berhubungan dengan apa? Kemampuan verbal, percaya diri. Jadi ketika kita melayani pelanggan, misalkan kita tidak menggunakan suatu seragam yang bagus, pasti rasa percaya dirinya itu juga kurang. Itulah sebabnya di setiap institusi mulai mengembangkan yang namanya seragam. Kemudian masalah perilaku. Ya, perilaku. Ini mulai sejak dini dari kampus, bahkan kalian sudah mulai dari SD, SMP, SMA ini sudah ditanamkan. Kan gitu. Ditanamkan perilaku-perilaku. Kenapa kok ini menanamkan perilaku sejak SD sampai sekarang? Ini hubungannya nanti ketika harus bekerja di dunia pelayanan, kita itu tidak terkejut dengan pola dimensi personal yang dituntut oleh pelanggan kita. Karena dari perilaku yang kita lakukan, ini akan membangun interaksi dengan pelanggan kita. Nah ini. Dan ini juga menjadi kunci kesuksesan di dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Nah, di sini ada dari dimensi pelayanan. Dari dimensi pelayanan di sini ada empat posisi ya. Ini kalau di sebelah kiri ada freezer. Freezer itu seperti apa toh? Yang namanya freezer itu tempat membuat es. Dingin. Cool.
Nah, di dalam pelayanan yang freezer, buruk baik dalam aspek personal maupun prosedural service. Moto kami tidak peduli. Nah, jadi di dalam freezer ini terserah lo lah kan gitu. Kamu mau seperti apa terserah kan itu. Nah, ini kadang ini tidak tanpa terasa ini sering terjadi kalau yang berbau swalayan atau istilahnya konsumen itu melayani sendiri. Nah, ini biasanya tidak terasa ini di freezer ini. Jadi kita berpikir kita sudah menyediakan tempat, menyediakan fasilitas sudah. Padahal coba kalau seandainya suatu swalayan di situ, di setiap misalkan di setiap lorong, di setiap lorong dari swalayan tersebut ditempatkan orang. Kemudian ketika ada orang bingung, tiba-tiba ada yang mendekati konsumen tersebut. Mendekati konsumen tersebut bertanya, "Bapak, Ibu membutuhkan apa?" Kan itu. "Oh, saya mencari barang ini." "Oh, di lorong sebelah sana, Bapak." Kan gitu. Nah, di lorong sebelah sini, Ibu. Kan ini orang itu akan empatinya itu luar biasa kepada perusahaan. Nih, kalau freezer, ya udah didiamkan aja deh orang di situ bingung-bingung karena nggak ketemu padahal barangnya ada lalu keluar. Ini freezer, dimensi yang sebelah kiri. Kemudian ada friendly zoo. Friendly kok zoo. Nah, ini juga tidak baik dalam aspek prosedural pelayanan. Kalau tadi freezer itu dari personalnya, kalau friendly zoo ini tidak baik dari prosedur pelayanan. Motonya di sini, kami mencoba dengan keras, tetapi tidak benar-benar mengetahui apa yang kami kerjakan. Jadi bekerja tidak tahu apa yang dia lakukan. Ini kan aneh. Kenapa? Di sini karyawan tidak memahami prosedurnya. Karyawannya aja tidak paham prosedur, apalagi pelanggan. Tambah tidak paham. Prosedurnya tidak jelas. Nah, makanya di sini prosedur itu harus dibangun betul-betul untuk biar pelanggan itu puas. Biar pelanggan itu bisa maksimal. Ini. Kemudian the factory. Factory itu pabrik. Di sini prosedurnya bagus. Tapi tidak baik dalam apa personal. Bagaimana pabrik itu? Pabrik itu biasanya kadang-kadang itu menggunakan yang namanya roda berjalan atau model istilahnya itu dari titik satu ke titik lainnya. Ini kan pakai roda berjalan. Nah, di dalam roda berjalan tersebut itu barang itu mulai dari titik awal ke titik akhir. Dari titik awal ke titik akhir, di sini berjalannya sesuai dengan runtutan yang sudah ditetapkan. Tapi apa yang tidak bagus di dalam factory, yang tidak bagus di dalam factory itu adalah personalnya. Karena ini sudah terjadi otomatisasi, alhasil karena sudah terjadi otomatisasi, alhasil lalu barang tersebut tidak begitu diperhatikan oleh pekerjanya, tidak begitu diperhatikan oleh personalnya, berjalan sesuai proses apa adanya. Padahal coba kalau misalkan personalnya mengiringi dari prosedur proses pabrik tersebut. Nah, yang paling bagus apa? Quality customer service. Dalam pelayanan prima itu yang dibutuhkan adalah quality customer service. Di mana di sini itu prosedurnya bagus, kemudian personalnya juga bagus. Motonya aja yang dikembangkan adalah we care
and we deliver. Jadi petugas atau pekerja itu peduli kepada pelanggan. Dia memahami apa yang dibutuhkan pelanggan dan berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ini adalah quality customer service. Jadi tujuannya agar kebutuhan dari pelanggan itu bisa terpenuhi. Pelanggan, siapa itu pelanggan? Pelanggan itu pihak yang menerima pelayanan. Nah, pelanggan di sini jangan berpikir cuma pelanggan itu eksternal, tapi ada pelanggan internal. Siapa pelanggan eksternal? Pelanggan eksternal adalah yang beli atau orang yang menggunakan jasa atau barang kita secara langsung. Jadi kalau kita misalnya jualan apa? Jualan tahu, jualan tempe, jualan gorengan. Itu yang beli gorengan, yang membeli tempe, yang membeli tahu, atau kita jualan angkringan, ya yang membeli angkringan di situ. Itu adalah pelanggan langsung, eksternal. Tapi tidak kalah dari itu adalah kita itu punya pelanggan yang namanya pelanggan internal. Siapa itu pelanggan internal? Karyawan. Nah, ini merupakan pelanggan yang tidak langsung. Jadi kita selaku provider atau pemilik perusahaan jangan mengabaikan bahwa yang namanya pelanggan itu cuma yang beli produk-produk kita. Karyawan itu juga pelanggan kita. Maka tidak sedikit misalkan suatu usaha di mana di situ karyawan ketika dia belanja di tempat dia, belanja di misalkan di supermarket tersebut atau di resto tersebut, yang diperoleh apa? Diskon khusus. Nah, efeknya apa buat perusahaan? Apakah ada efek buat perusahaan? Ada. Yang ditembak apa? Yang ditembak adalah yang dibidik adalah lingkungan sekitar dari pelanggan internal kita. Di situ karyawan, dia bekerja sama kita. Tetapi ingat, karyawan itu punya keluarga. Keluarga punya teman. Kan itu. Keluarga punya tetangga. Keluarga punya saudara. Bisa jadi ketika karyawan tersebut puas, tetangga itu melihat, wah itu orang itu bekerja di sana sukses, ya bisa makmur. Itu usahanya apa toh? Produknya apa toh? Tak coba kan itu. Kok dicoba? Dia dapat pelayanan yang luar biasa. Akhirnya apa? Word of mouth, mulut lewat mulut. Sehingga apa? Produk kita bisa menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Dari siapa? Dari karyawan. Maka jangan heran. Kadang-kadang cuma sepele. Karyawan dikasih jaket bertulisan lembaga atau toko tempat dia bekerja. Itu sudah menjadikan promosi itu. Promosi yang tidak sengaja atau promosi yang murah meriah. Jadi ada dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Nah, ini kalau pelanggan eksternal ini atau customer eksternal ini adalah orang lain yang berada di luar lingkungan kita. Sedangkan kalau pelanggan internal ini adalah yang berada di sekitar lingkungan kita. Jadi kalau didefinisikan adalah internal customer atau pelanggan internal adalah orang-orang yang berinteraksi dengan kita sehari-hari di dalam perusahaan. Jadi karyawan, seperti di sini ada karyawan, kemudian kantin, ini adalah pelanggan internal kita. Jadi secara yuridis mungkin mereka itu adalah karyawan, adalah orang yang bekerja dengan kita, tetapi mereka itu sebenarnya adalah customer. Seperti yang tadi saya jelaskan, bisa jadi
gara-gara kita memperlakukan mereka dengan baik, keluarga kita menjadi pelanggan kita, saudara-saudara mereka juga menjadi pelanggan kita, itu bisa terjadi. Ya, jadi di sini adalah orang-orang yang setiap hari berinteraksi dengan kita di dalam perusahaan. Itu adalah internal customer. Sedangkan yang namanya external customer adalah orang-orang yang datang ke perusahaan kita untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, ini perbedaannya. Di sini customer membutuhkan ketepatan waktu, kualitas barang, dan servis yang baik. Jadi kalau external customer di sini adalah orang yang dia itu baru datang ke tempat kita, ke perusahaan kita, lalu mereka membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, jadi orang ini sebelumnya belum ada. Lalu tiba-tiba muncul karena mungkin promosi kita atau mungkin bisa jadi karena internal customer tadi, maka mereka itu kemudian membeli produk kita. Nah, karena mereka itu tidak tahu apa-apa tentang perusahaan kita, maka mereka itu yang dinilai oleh mereka adalah pelayanan kualitas yang kita berikan kepada mereka. Nah, bisa jadi external customer tadi itu dibawa oleh internal customer. Karena apa? Mungkin kita memperlakukan kepada karyawan kita dengan baik, sehingga karyawan kita itu selalu mempromosikan tanpa kita suruh, tanpa diperintah untuk mempromosikan produk-produk dari perusahaan kita. Baiklah, demikian pertemuan pada kali ini. Kita bertemu pada video selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.